Musik sebenarnya mempunyai pengaruh dalam kehidupan spiritual kita. Kita menyembah dan memuji Tuhan dengan musik. Bahkan banyak orang di luar sana memakai musik untuk ritual keagamaan mereka, atau bahkan memakai musik untuk relaksasi ketenangan spiritual dalam dirinya. Dalam kekristenan, baik di Alkitab Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang kekuatan dari musik. Dari waktu ke waktu, Alkitab terus berbicara bahwa musik bisa membawa pengaruh yang luar biasa. 2 Tawarik 5 ayat 13-14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyanyikan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Dari ayat itu kita bisa melihat bahwa imam-imam pun tidak dapat berdiri di hadapan kemuliaan Tuhan yang memenuhi rumah Allah. Musik mempunyai kekuatan untuk menjadi media pengakuan tentang kuasa Tuhan yang langsung ditujukan ke Tuhan sendiri. Dan Tuhan meresponinya dengan datang langsung berupa awan kemuliaan yang bisa dilihat oleh mata fisik pada saat itu dan memenuhi ruangan itu dengan aura keagungan dan kekudusan. Itu ada salah satu pengalaman yang luar biasa karena bisa merasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Referensi kisah lain yang bisa kita ambil dari Alkitab adalah ketika masa kekuasaan Raja Yosafat, ada 3 bangsa besar yang bangkit melawan bangsa Yehuda, dan Raja Yosafat berdoa meminta pertolongan Tuhan. Hal yang luar biasa terjadi ketika mereka bernyanyi memuji Tuhan dan memainkan alat-alat musik. Tuhan mengambil alih pertempuran tersebut. 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi, ketika mereka mulai bernyanyi memuji Tuhan, maka Tuhan melakukan penyerangan terhadap musuh-musuh mereka. Lalu, apa yang bisa kita katakan tentang kehadiran Tuhan di dalam penjara ketika Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan? Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dari waktu ke waktu kita bisa membacanya di Alkitab bahwa kekuatan musik dalam memuji dan menyembah Tuhan mampu menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak dan bahkan memanifestasikan kehadiran Tuhan sendiri. Kita bisa membayangkan kalau kita mungkin tertarik mendengarkan musik tentang seks, obat-obatan terlarang, dan rock and roll atau heavy metal.
Itu dikarenakan karena kita meremehkan kekuatan musik bisa mempengaruhi spiritualitas kita. Saya bisa memastikan bahwa musik dunia bisa langsung masuk ke hati kita atau bahkan ke isi kepala kita, sadar atau tidak sadar. Ada beberapa lagu dunia yang saya tidak begitu tertarik, tetapi karena seringnya lagu-lagu itu diputar di tempat-tempat umum, di televisi, HP, atau ketika menggunakan aplikasi media sosial pada masa ini, membuat kita tanpa sadar menghafal lagu-lagu tersebut. Karena begitu seringnya diulang-ulang, maka baik lirik maupun nadanya tertanam di pikiran kita. Bahkan tanpa sadar, kita menggumamkan nadanya, walaupun kita tidak menghafal akan liriknya. Sekarang, izinkan saya jelaskan apa keterkaitannya kekuatan musik dengan iblis. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Di sini kita bisa mempelajari bahwa kuasa Tuhan dalam musik yang dimainkan Daud bisa mengusir roh jahat yang mengganggu Saul. Roh kita sudah diprogramkan sedemikian oleh Tuhan. Dalam prosesnya, ketika kita menerima atau mendengar sesuatu yang baik, maka pada akhirnya kita akan melakukan sesuatu yang baik pula. Begitu pula ketika kita menerima atau mendengar yang tidak baik, maka pada akhirnya kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik pula. Sama halnya dengan musik. Ketika dalam sehari kita mendengar musik dunia yang tidak bermoral dan tidak kudus, jangan heran, pada akhirnya kita hanya memikirkan hal yang tidak bermoral dan tidak kudus tersebut. Kita tidak bisa menikmati musik duniawi yang tidak kudus, tetapi di saat yang sama kita berharap untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kita tidak bisa seharian menikmati musik yang mengidolakan manusia atau mengidolakan roh-roh jahat, tetapi di saat yang sama kita mengharapkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa menikmati musik yang mengandung kecintaan akan uang dan materialisme, sementara di saat yang sama kita mengharapkan berkat dari Tuhan. Sering kita mendengar pertanyaan tentang, bolehkah kita mendengar lagu-lagu sekuler? Jawaban dari pertanyaan tersebut membawa kita ke 3 pertanyaan baru. Yang pertama, apakah lagu tersebut membuat kita menjadi menjauh dari Tuhan? Yang kedua, apakah lagu tersebut membuat sikap dan perilaku kita menjadi tidak baik? Yang ketiga, apakah lagu tersebut membuat kita menjadi tidak menyukai lagu-lagu rohani? Jika jawabannya ya, maka kita harus meninggalkan lagu-lagu tersebut. Memang benar, seluruh dunia sekarang memainkan musik-musik yang tidak kudus. Tetapi ketika kita memegang HP kita sendiri, headset dan earphone kita sendiri, kita masih bisa memilih musik yang baik untuk diri kita sendiri. Semua itu adalah tanggung jawab kita sendiri untuk memilih mana yang seharusnya boleh didengar dan mana yang tidak. Ada banyak lagu-lagu rohani Kristen yang beredar di sekitar kita yang mendapat ilham dari Roh Allah sendiri, yang di samping untuk memuji dan menyembah Tuhan, juga bisa menyegarkan dan memberikan kekuatan untuk tubuh, jiwa, dan roh kita. Penuhilah ruang kerja kita dan tempat kediaman kita
dengan lagu-lagu yang bermakna tentang kebesaran Tuhan, dan bernyanyilah. Jika kita melakukan kebiasaan ini, maka rumah kita akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Jangan heran kalau kita bisa merasakan Tuhan menghampiri kita dengan kemuliaan dan kekudusannya, seperti yang difirmankan dalam kitab Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jangan mendengarkan musik hanya kedengarannya bagus atau keren, tapi membuat kita jauh dari Tuhan. Janganlah kita mendengarkan musik yang bermakna, santai, dan berjalan apa adanya, karena musik-musik tersebut membuat kita terpikat pada kenyamanan dunia, namun pada akhirnya menuju kebinasaan. Sekaranglah waktunya untuk kita bisa memilah mana musik yang benar dan musik yang tidak benar. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan tidak untuk hal-hal yang bisa mengotori pikiran kita. Katakan tidak untuk lagu-lagu yang tidak memuliakan Tuhan. Kita memang seharusnya memuliakan Tuhan dengan mazmur dan pujian. Kita harus menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati dan dalam roh dan kebenaran. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Setiap kita menyanyikan lagu rohani, roh kita secara aktif menerima perkataan Roh Kudus dalam hati kita.